Ya teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pemodelan dan simulasi tentang simulasi Monte Carlo. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama beta Benjamin Yunus Anamova, NPM 1215521200011. Nah, di sini saya kuliah di program studi informatika di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, di sini mata kuliah pemodelan dan simulasi, dan di sini yang akan dibahas simulasi Monte Carlo beserta contoh kasusnya. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan simulasi Monte Carlo, kita mengetahui apa itu simulasi Monte Carlo. Nah, di sini simulasi Monte Carlo ya adalah percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Nah, di sini langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Langkah yang pertama, menentukan distribusi probabilitas. Langkah yang kedua, membuat probabilitas kumulatif. Langkah yang ketiga, menentukan interval bilangan acak. Langkah yang keempat, membangkitkan bilangan acak, dan langkah yang terakhir yaitu melakukan serangkaian simulasi percobaan. Nah, di sini kita masuk dalam studi kasus. Di sini studi kasus yaitu penjualan HP. Nah, di sini Tokoben adalah toko penjualan HP selama 200 hari ke belakang. Tercatat laporan penjualan HP yang sudah dikelompokkan berdasarkan jumlah HP yang terjual per hari. Nah, di sini teman-teman ada tabel penjualan dan frekuensinya. Nah, di sini ada pertanyaan adalah berapa prediksi penjualan HP setiap hari sampai 5 hari dari kedepannya menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, langkah yang pertama, menentukan distribusi probabilitas. Nah, menentukan distribusi probabilitas dengan memperhitungkan kemungkinan pada setiap kejadian di masa lalu. Nah, di sini kita punya rumusnya, di mana P kemungkinan suatu kejadian, E suatu kejadian atau peristiwa, X banyaknya kejadian yang diinginkan terjadi, yang terakhir N jumlah seluruh kemungkinan. Nah, di sini berdasarkan laporan penjualan HP, tentukan jumlah seluruh kemungkinannya dapat dijumlahkan adalah 200 hari. Nah, di sini penjualan yang pertama tidak laku. Nah, frekuensinya 10 hari. Penjualan yang kedua 10 HP yang laku, frekuensinya 20 hari. Nah, di sini penjualan 20 HP, frekuensinya 40 hari dan seterusnya. Nah, lakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dan jumlah ke seluruh kemungkinannya. Nah, di sini penjualan HP hari yang pertama tidak laku. Nah, di sini frekuensinya 10 hari dibagi dengan 200 sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya penjualan HP yang kedua 10 dan frekuensinya atau hari 20 hari dibagi dengan 200 sama dengan 0,10. Nah, yang ketiga penjualan HP 20, frekuensinya 30 hari dibagi 200 sama dengan 0,20. Penjualan HP yang keempat 40, frekuensinya 40 hari dibagi 200 sama dengan 0,20. Dan penjualan HP yang HP 50, frekuensinya 30 hari dibagi 200 sama dengan 0,15. Nah, total adalah 200 dibagi 200 sama dengan 1,00. Nah, di sini kita masuk ke langkah yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif. Selanjutnya, mengubah distribusi probabilitas menjadi distribusi probabilitas kumulatif dengan menjumlahkan setiap probabilitas sebelumnya. Nah, penjumlahan P di sini kita mengambil tabel yang ini, penjualan HP dan frekuensinya. Nah, di sini kita menambahkan probabilitas kumulatif. Nah, di sini teman-teman nilai frekuensinya 10 hari dibagi 200 sama dengan 0,05. Nah, di sini probabilitas kumulatifnya 0,05. Nah, kita ambil nilai frekuensinya. Nah, di sini
probabilitas kumulatif yang kedua yaitu 0,15. Nah, di sini muncul pertanyaan 15-nya dapat dari mana? Nah, di sini saya menjelaskan 15-nya dapat dari frekuensinya 20 hari dibagi 200 sama dengan 0,10. Nah, probabilitas kumulatifnya yang pertama adalah 0,05 ditambahkan 10. Jadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi probabilitas yang kedua adalah 0,15. Nah, di sini yang ketiga frekuensinya 30 hari dibagi 200 sama dengan 0,20. Nah, probabilitasnya adalah 35. Nah, dapat dari mana? Nah, dari penjelasan yang tadi, dari frekuensi 20 hari dibagi 200 sama dengan 0,10. Nah, di sini probabilitasnya 15. 15 ditambahkan 20. Jadi probabilitasnya adalah 0,35. Penjualan HP yang keempat, frekuensinya 30 hari 0,200 sama dengan frekuensinya 30 hari dibagi 200 sama dengan 0,30. Nah, probabilitas kumulatifnya 35 ditambahkan 30 menjadi 65. Dan penjualan HP dan frekuensinya 40 hari dibagi 200 sama dengan 0,20. Probabilitas kumulatifnya 0,85. Nah, probabilitasnya 65 ditambahkan nilai frekuensi dari 40 hari yang dibagi 200 sama dengan 0,20 menjadi 85. Nah, yang terakhir penjualan HP 50 atau 30 hari atau frekuensinya dibagi 200 sama dengan 0,15. Probabilitas kumulatifnya 85 ditambah 15 ditambah 85 menjadi 1,00. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, menentukan interval bilangan acak. Setelah itu, menentukan interval untuk bilangan acak yang dapat mewakili setiap probabilitas kumulatif. Nah, di sini penjualan HP hari pertama tidak ada, frekuensinya 10 hari dibagi 200 sama dengan 0,5 dan probabilitas kumulatif 0,05 dan interval bilangan acak. Nah, di sini 1 sampai dengan 5. Nah, kita mengambil nilai dari penjualan HP hari pertama, frekuensi 10 hari dibagi 200 sama dengan 0,05 dan probabilitasnya kita mengambil nilai 0,5 dan interval kita mengambil bilangan yang sama yaitu 1 sampai dengan 5. Nah, di sini yang kedua interval bilangan acak 6 sampai dengan 15. Nah, dapat dari mana? Nah, di sini karena interval bilangan acak 5 setel. Nah, di sini kan 1 tambah 1 6, maka interval bilangan 6 sampai dengan 15. Nah, di sini frekuensinya yang ketiga 30 dibagi 200 sama dengan 0,20, probabilitasnya 0,35 dan interval 16 sampai dengan 35 karena 15 tambah 1 sama dengan 16, maka interval bilangan yang ketiga adalah 16 sampai dengan 35. 35 dapat dari mana? Nilai dari probabilitas kumulatif kita masukkan ke interval bilangan acak. Nah, seterusnya teman-teman. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat, membangkitkan bilangan acak. Menentukan bilangan acak cara numerik atau aritmetik dengan nilai 1 sampai 100. Nilai minimum dan maksimum interval bilangan acak. Berikut ini perintah run between 1,100. Maka dapatlah bilangan acak seperti di bawah ini. Nah, di sini teman-teman A1 dengan F10. Ya, A1 65 dan F10 65. Nah, di sini langkah yang kelima, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang dapat pada langkah 4 dengan
interval bilangan acak pada langkah 3. Pada kasus tersebut, simulasi permintaan HP sampai 5 hari ke depan, maka apabila bilangan acak pada kolom A1 sampai A5, di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari ke-2, begitu dan seterusnya, dan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak. Nah, di sini hari ke depan tuh hari 1 bilangan acak 65 dan penjualan simulasi 30. Nah, di sini hari ke depan 2 bilangan acak 50 dan penjualan simulasi 30. Hari ke depan 3 bilangan acak 23, penjualan simulasi 20. Hari ke depan 4 bilangan acak 100, penjualan simulasi 50. Hari ke depan atau hari yang kelima bilangan acak 21 dan penjualan simulasi 20. Nah, di sini total yaitu 150. Maka total penjualan HP sampai 5 hari ke depannya adalah 150 HP dengan rata-rata permintaan per hari adalah 30 HP.